Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima ilmu-ilmu baru. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Jika ada, tolong sebutkan namanya ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai, coba kalian ingat kembali mengapa Indonesia dulu menjadi tempat yang sangat dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya, betul sekali, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah adalah barang yang harganya sangat mahal di Eropa pada masa itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan penyebab bangsa asing datang ke Indonesia, menyebutkan bangsa-bangsa asing yang pertama kali tiba di Nusantara, menguraikan tujuan mereka datang, dan menjelaskan pengaruh kedatangan mereka bagi bangsa Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mengalami masa yang disebut dengan revolusi rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dianggap sebagai barang mewah. Harga satu genggam pala di Eropa bisa setara dengan emas. Namun, ada masalah. Rempah hanya tumbuh di wilayah tertentu, terutama di Indonesia bagian timur. Jalur perdagangan saat itu dikuasai oleh pedagang Arab dan India, sehingga bangsa Eropa ingin datang langsung ke sumbernya. Nah, disinilah Indonesia mulai menjadi tujuan utama kedatangan mereka. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara. Awalnya, mereka menguasai Malaka pada tahun 1511. Kenapa Malaka itu penting? Karena Malaka adalah jalur perdagangan tersibuk yang menghubungkan India, Tiongkok, dan juga Nusantara. Setelah Malaka dikuasai, Portugis melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Mengapa harus ke Maluku? Karena Maluku adalah pusat cengkeh dan pala, rempah yang paling mahal di dunia. Tujuan kedatangan Portugis adalah untuk mencari rempah-rempah, menyebarkan agama Katolik, dan menguasai perdagangan di Asia. Banyak rakyat di Maluku menolak kehadiran Portugis. Perlawanan besar terjadi di bawah pimpinan Patimura tahun 1817. Walau akhirnya Portugis terusir, kedatangan mereka membuka pintu bagi bangsa Eropa lain datang ke Nusantara. Kita lanjut ke bangsa berikutnya. Bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang sekitar tahun 1521 melalui ekspedisi Ferdinand Magellan yang berlayar mengelilingi dunia. Mereka tiba di Maluku, tepatnya di Tidore, dan diterima oleh beberapa kerajaan yang ada di sana. Tujuan kedatangan Spanyol ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah, menyebarkan agama Kristen, dan mencari kekayaan baru. Nah, Spanyol lebih banyak berhubungan dengan Kesultanan Tidore, sedangkan Portugis dengan Ternate. Inilah yang membuat Maluku menjadi wilayah perebutan dua bangsa sekaligus. Dua bangsa ini berperan secara ekonomi dan politik. Mereka mempengaruhi raja-raja lokal untuk saling bersaing.
Konflik ini akhirnya dihentikan melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529, yang dimana isinya adalah pembagian wilayah kekuasaan. Portugis mendapatkan wilayah timur, Spanyol wilayah barat. Akibatnya, Spanyol kemudian meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina. Kalau Portugis datang dari barat dan Spanyol datang dari timur, ada bangsa lain yang berpengaruh jauh lebih besar bagi sejarah Indonesia. Kalian pasti pernah mendengar tentang VOC, bukan? Betul, itu berasal dari Belanda. Sekarang, ayo kita bahas kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka datangnya memang belakangan, tetapi pengaruhnya paling besar. Belanda menjadi bangsa asing yang paling lama dalam menjajah Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, mendapatkan keuntungan ekonomi, dan mendirikan pemerintahan kolonial. Awalnya, Belanda tidak diterima baik oleh penduduk Banten karena sikap mereka yang arogan. Namun, mereka tidak menyerah dan datang kembali berkali-kali. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC. VOC adalah perusahaan dagang terbesar di dunia pada saat itu. Punya tentara, kapal perang, dan hak untuk membuat perjanjian. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, menguasai pelabuhan penting, dan menghapus pesaing seperti Portugis dan Inggris. VOC berkuasa dengan cara mengatur harga rempah dengan sepihak, mewajibkan rakyat menjual rempah hanya kepada VOC, membangun benteng seperti Benteng Nassau dan Benteng Belgica, melakukan kekerasan seperti peristiwa Ambon tahun 1623, dan menguasai wilayah melalui politik divide et impera atau politik adu domba. Dan akhirnya VOC pun bangkrut pada tahun 1799. Namun, Belanda tetap menjajah Indonesia hingga tahun 1942. Belanda bertahan sangat lama ya di Indonesia. Namun, mereka bukan satu-satunya bangsa Eropa terakhir yang datang. Ada satu bangsa lagi yang juga pernah mencoba menguasai wilayah Nusantara. Siapa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah bangsa Inggris. Yuk kita bahas bagaimana bangsa Inggris masuk ke Indonesia. Inggris datang pada awal abad ke-19 melalui British East India Company. Mereka ingin ikut masuk dalam perdagangan rempah, tetapi persaingan dengan VOC sangat kuat. Inggris juga sempat memimpin wilayah Indonesia di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Tujuan kedatangan Inggris ke Indonesia adalah untuk menguasai jalur perdagangan, mengambil alih kekuasaan dari Belanda, dan mengembangkan sistem ekonomi baru. Baik, kita sudah mempelajari keempat bangsa yang datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia membawa dampak yang besar. Selanjutnya, mari kita bahas dampak positif dan negatifnya yuk. Dampak positif. Pertama, perkembangan di bidang perdagangan. Kedatangan bangsa asing membuat perdagangan rempah semakin ramai. Banyak pelabuhan baru dibuka, pedagang lokal juga belajar untuk mengelola dagangannya, sehingga ekonomi masyarakat pun berkembang. Yang kedua, masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi navigasi. Bangsa asing membawa pengetahuan baru seperti teknik berlayar dan pembuatan kapal, yang membantu bangsa Indonesia menguasai pelayaran dan perdagangan lebih baik lagi.
Selanjutnya, dampak negatif. Pertama, penjajahan yang berkepanjangan. Beberapa bangsa, terutama Belanda, menguasai wilayah Indonesia selama ratusan tahun dengan membatasi kebebasan rakyat. Yang kedua, monopoli perdagangan rempah. VOC menguasai perdagangan rempah sehingga perdagangan lokal sering dirugikan dan tidak bebas dalam berdagang. Ketiga, penindasan rakyat, kerja paksa, dan tanam paksa. Banyak rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu untuk dijual ke luar negeri. Kehidupan masyarakat menjadi sulit. Yang keempat, bangkitnya perlawanan dan konflik berkepanjangan. Karena ketidakadilan dan penindasan, muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah. Namun, dari pengalaman penjajahan yang berat itu, muncul juga semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Semangat ini akhirnya menjadi dasar perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Dari pelajaran hari ini, kalian semua bisa melihat dan mengetahui bahwa kedatangan bangsa asing membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi Indonesia. Ada kemajuan teknologi dan pengetahuan, namun juga ada penjajahan yang sangat panjang. Baik, terima kasih sudah belajar dengan baik pada hari ini dan juga sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang akan ada di akhir video nanti ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.